Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya orang paling ganteng se-Madura, yaitu Kanjeng Kuteh. Setelah kalian menonton video part satunya, kira-kira gimana Tritan? Semoga kalian suka dan terhibur ya. Setidaknya video ini dan video sebelum-sebelumnya bisa menambah pengetahuan kita semua ya guys. Dan inilah part 2 video pendakian Gunung Mongkrang via Jobo Larangan dengan quotes hari ini. Jangan panggil aku mantan, sebut saja aku alumni. Siapa tahu kita bisa reuni dan bukber suatu saat nanti. Asik. Oke, gak usah terlalu banyak bahot. Inilah dia Mongkrang part 2 via Jobo Larangan. Sudah selesai kita makan, Tretan. Jadi sekarang Kuteh mau melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Mongkrang ya. Kita beristirahat di sini sangat lama, jadi mungkin memulihkan stamina yang loyonya ini agak lama. Itu teman-teman dari Basecamp Singolangu, dari Hanom Hancala, dan ini ada Bang John, ada Cak Bolang, dan itu halo sayang. Kita lanjut lagi, di depan ada MPR ya. Oke, stay tune terus sama saya, host paling ganteng sebangkalan. Jam 3.45, sekitar 3 menit setelah kita meninggalkan apa itu namanya, shelter Joglo, kita langsung dihadapkan dengan jalan yang sudah mulai berkabut ya. Nah, ini berkabut, lesoh, aduh putih. Ini jalannya sudah mulai menanjak dan agak curam tanjakannya. Jadi sepertinya nasi yang kita makan bisa bakal cepat habis ini. Nah, itu kelihatan kan? Tuh, sampai nyantol-nyantol itu di depan itu terkait. Ketutup embun orangnya guys. Lanjut lagi guys. Setelah beristirahat sekaligus berbadok selama kurang lebih 2 jam, Kuteh dan kawan-kawan akhirnya melanjutkan perjalanan menuju puncak dan lanjut turun via Bukit Candi yang terletak di utara Gunung Mongkrang alias di selatan Gunung Lawu, atau secara administratif sudah masuk Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Embun sudah mulai nongol, sudah mulai datang menghampiri, dan di sini rimbunnya lumayan. Tadi telinga saya sampai nyantol ke duri karena begitu lebatnya rerumputan di sini. Dan treknya semakin ke atas semakin menanjak. Ini rimbun ya. Bismillah, lanjut terus pokoknya. Kuteh tidak akan pernah mundur guys. Langkah demi langkah menembus kabut dan ilalang yang sebagian berduri, Kuteh tetap terus lakukan karena sebenarnya Kuteh juga mengejar waktu untuk sunrise alias matahari terbit, walaupun nanti akhirnya ketinggalan ya di puncak gunung yang memiliki cukup tantangan ini. Perjalanan baru sekitar 40 menitan. Karena sakit perut akhirnya Kuteh terpaksa berhenti karena sedang ingin melakukan sesuatu yang tentu saja tidak mungkin Kuteh rekam ya guys. Gak perlu direkam, apalagi harus pakai rinci, karena kalau direkam itu akan berbahaya dan menghilangkan nafsu makan kalian nantinya ya. Dan ini adalah kesekian kalinya kita menemui sebuah persimpangan. Jadi kita harus menunggu informasi dari teman-teman guide dan poster untuk memilih jalan yang tepat untuk menuju puncak, karena berbahaya kalau misalkan kita kesasar ya yang ya. Itu ya. Seenaknya manggil anaknya orang yang sayang. Nggak tahu kalau di rumah ada istri menunggu tuh, nanti dilempar wajan saya sama istri saya nyampe di rumah.
Nah, kalian harus berhati-hati karena tanaman-tanaman kayak gini nih banyak durinya ya. Ini sekitar 20 menit di atas shelter Joglo. Orang sini, teman-teman basecamp dari Singolangu mengatakan itu basecamp Joglo, entah kenapa dikasih nama shelter Joglo ya. Dan ini berada di sekitar 20 menit atau 30 menit di atas shelter Joglo. Kalian kalau mau lewat Jogo Larangan, mau mungkrang via Jogo Larangan, harus orang-orang yang suka tantangan dan fisik yang sangat kuat. Ini saya sudah ngos-ngosan, sudah mengi guys, sudah mengi. Jadi tadi saya istirahat di sini sampai, aduh pokoknya urusan berburi hampir 40 menit dan selesai. Sekarang sudah 5.25 pagi. Sekarang kita lanjut lagi menuju ke puncak Mungkrang ya. Ini udah mulai terang. Ya oke, lanjut terus ya guys. Jalannya mulai agak menanjak, cuman vegetasinya sudah mulai terbuka, tidak rapat seperti di bawah. Oke, lanjut lagi ya guys. Nah, kira-kira apakah ada yang tahu arti berburi, guys? Jangan isi komentar ya bagi kalian yang tahu artinya berburi. 30 menit after berburi, guys, langit mulai cerah dan vegetasi mulai nampak, di mana sudah ada beberapa tim lainnya menunggu Guteh di pos 2. Setelah langit mulai nampak terang dan trek mulai kelihatan jelas, gimana kira-kira menurut kalian tentang Gunung Mungkrang ini, guys? Kasih nilai dan kasih komentar ya guys, karena Guteh yang masih pemula juga butuh pendapat dari para viewer dan para pendaki senior lainnya. Oke, kembali ke tema guys. Ini sekarang Guteh udah nyampe di pos 2. Pos 2. Ini tulisannya pos 2, aslinya pos berapa enggak tahu saya. Aduh, lesok. Ini ada Mas Dedi, itu ada Bang Ejon sama Mbak Salma, ada Cak Bolang, ada Mas Lutepi, ada Bapak, ada Mas Wahyu. Nah, ini kurang lebih seperti ini situasinya kalau di tengah hutan saat pagi hari. Jadi kalian, begitu indahnya ciptaan Tuhan ya. Ini oksigen yang benar-benar asli. Pokoknya ndak ada KW-KW oksigen di sini. Lanjut saja ya. Oke ya guys, setelah kita berjalan melewati pos 2, vegetasinya sudah mulai agak terbuka kalau menurut saya ya. Dan treknya juga tidak terlalu menanjak seperti sebelum-sebelumnya. Dan di sini saya membuat kesimpulan sementara bahwasannya, analisa saya, bukan kesimpulan, bahwasannya trek Jogo Larangan ini mirip dengan trek pendakian Lawu via Singolangu di pos 2 ke pos 3. Hanya saja ini
treknya lebih sempit ya. Kalian bisa lihat ini udah curam dan ini datarannya agak tinggi. Kalau di Singolangu itu kan treknya agak lebar, jadi kita bisa berjalan berdua beriringan, tapi kalau di sini tidak bisa. Buat kalian yang suka tantangan, mungkin bisa mencoba trek Jogolarangan ini untuk mencapai puncak Gunung Mungkrang yang kalau tidak salah berada di selatan Gunung Lawu. Nah, nanti kita akan tanya sama teman-teman guide, sama teman-teman porter. Gunung Mungkrang ini seutuhnya apakah masuk Ngawi, apakah masuk Magetan, apakah sebagian masuk Karanganyar. Di situ ada teman-teman porter. Maaf saya tidak menyebutnya porter ya, lebih baik saya menyebutnya rekan kerja saya, mitra saya, karena mereka adalah sahabat-sahabat saya dari Basecamp Singolangu. Ya, kita rubah bahasanya, bukan porter tetapi mitra saya. Oke guys, kita nanti sambil ceromok lagi. Saya coba fokus melanjutkan pendakian yang kurang lebih masih ada sisa sekitar 50 menitan kalau dari sini. Dan di sini masih banyak jaring laba-laba yang melintang di tengah trek pendakian ini. Itu bertanda bahwasannya jarang dilalui orang. Menurut saya begitu, kesimpulan sementara, analisa saya sementara begitu ya. Oke, selamat menikmati video saya. Jika kalian suka, tekan subscribe dan like, juga bantu share video saya. Mungkin saya bukan orang yang pertama mendaki Gunung Mungkrang melalui trek ini, tetapi saya adalah orang yang pertama begitu nyampe Depak Detuk dari Madura sampai Magetan jam 10 mulai pendakian, tidak pakai istirahat itu, lanjut terus. Oke ya, doain saya selamat sehat selalu. Selamat menikmati video saya. Vegetasi yang rapat ini sangat menyejukkan hati Gutte guys. Dan di sini Gutte benar-benar merasa adem karena kesejukan dan kesunyian alam di sini. Berjalan bersama tim semakin membuat nambah rasa aman terhadap pribadi Gutte. Rumput dan ilalang yang berduri serta berjalan di tepi jurang tidak menyurutkan niat kami untuk mengibarkan bendera merah putih di puncak Mungkrang. Lalu bagaimana kabar-kabar sahabat Gutte yang bawa bambu ya? Gutte doakan semoga teman-teman Hanom Hancala selalu sehat dan diberikan kelancaran rezeki juga keberkahan usianya. Amin. Di sini masih terlihat jejak-jejak sepeda motor trail ya. Saya rasa jika yang naik trail ke sini hanya untuk senang-senang, mungkin alangkah baiknya jika Anda meminta izin kepada warga setempat diizinkan atau tidak, apa lewat Basecamp Jogolarangan atau warga setempat, karena seyogianya tidak seperti ini. Tetapi jika ini mungkin adalah kendaraan warga lokal untuk mencari sandang pangan, mencari kayu atau mencari rumput di sini, ya saya rasa itu kebijakan ya, kebijakan dari warga lokal itu sendiri. Karena teman-teman itu juga mengatakan bahwasannya tidak jarang ada motor trail naik ke sini. Cuman nah di depan itu juga ada tanda-tanda nih. Nah, nih. Ini kan ini kan jejak kendaraan trail ya. Tetapi semoga prediksi saya salah. Semoga ini adalah warga setempat yang mencari sandang pangan di sini. Setelah perjalanan selama kurang lebih 10 jam dan 32 menit, akhirnya Gutte menapakkan kaki di puncak Mungkrang ini. Puncak yang memiliki ketinggian 2194 meter di atas permukaan air laut.
Di puncak sudah ada beberapa pendaki yang ngecamp sejak malam sebelumnya dan Cak Bolang yang menunggu sambil pangta-pangan alias kentang alias tiduran sambil selonjor. Kira-kira pendaki yang ngecamp sejak malam sebelumnya ini jomblo tidak ya guys? Karena malam mingguan mereka malah ngecamp di gunung bersama teman-teman cowok semua lagi. Atau mereka justru menghindar dari ceweknya yang bawel ya? Setelah kurang lebih hampir 9 jam dari start pendakian, akhirnya saya baru melihat celah kayak begini nih. Daerah terbuka, karena dari bawah itu sampai ke sini tuh rapat semua. Aduh, tuh masih ada tanjakannya lagi tuh. Lanjut guys. Setelah tanda peringatan tadi itu, rupanya kalian harus ekstra hati-hati karena jalan ini sangat sempit, sangat kecil, dan di sebelah kanannya sudah jurang. Kalian harus ekstra hati-hati kalau sudah melihat rambu tadi. Sebelah kanannya jurang guys. Nah itu jurang tuh. Hati-hati. Kalau jatuh di situ auto pindah halam kalian nanti. Ini mulai banyak bunga-bunga. Kalau ada yang tahu nama bunga ini silahkan tulis di komentar ya. Mereka menunggu saya sudah lama sekali sampai ketiduran seperti ini. Dan ini adalah bukti bahwasannya puncak Mungkrang via Jogolarangan sangat jarang
sangat jarang dilalui. Dan akhirnya kita sampai di puncak Gunung Mungkrang di ketinggian 2149 kalau tidak salah. Jika saya salah, tolong dikoreksi. Oke. Puncak Mungkrang. Dan akhirnya kita muncak juga, guys. Ya langsung. Tuh ada handphonenya masnya itu lagi dicas di atas sana. Nggak takut jatuh. Sultan itu berarti orangnya. Banyak duitnya. Jadi posisinya seperti ini, puncak Mungkrang. Seperti ini. Tuh ada teman-teman pendaki lain dari kota-kota lain. Beliau sudah mulai beres-beres persiapan meninggalkan puncak Mungkrang. Dan itu teman-teman saya beserta rombongan saya. Oke, alhasil kita nyampe juga di Mungkrang dengan ketinggian 2194. Alhamdulillah saya sudah sampai puncak Mungkrang. Nah, sekarang waktunya istirahat sambil melihat kawan-kawan mas-mas sebelah itu yang ganteng-ganteng itu. Tapi saya yakin mereka jomblo, guys. Ya karena gini, karena malam minggu mereka pada pendung-pendungan itu, pada lonjong-lonjongan semua. Apa? Saya ngomong jangan dimasukin hati ya, Mas. Masukin aja nomor rekening saya. Ini pulangnya kemana, Mas? Apuh, anak buahnya Bu Sri Wahyuni. Lo. Itu coba lihat itu, ada orang kawan saya yang paling ganteng se-Sidoarjo. Karena dia sendirian yang dari Sidoarjo. Nggak ada lagi. Dari Klaten ke sini naik apa, Mas? Motor. Mbok. Saya bawa kendaraan cuma masih saya parkir di Jakarta Pasar Senen. Hehehe. Nah, kita sudah berada di puncaknya Gunung Mungkrang, ketinggiannya 2194 meter di atas permukaan air laut. Dihitung vertikal, guys ya, jangan salah menghitungnya. Dan saat ini saya beristirahat dulu dengan teman-teman, semuanya komplit, alhamdulillah selamat, kita semua sampai di sini. Sekarang, nah, nih kelihatan cakepnya kalau siang tuh ya. Kita sekarang persiapan untuk sarapan ya, guys ya, sarapan. Jadi nanti kita akan turun lewat jalur yang berbeda, lewat candi sana. Jadi nanti mungkin keluarnya lewat Dringgo di daerah Jawa Tengah sana. Oke, guys. Yang baru masuk di channel ini jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Nah, ya pokoknya gitu ya. Dan ke saat ini tiba saat kita menginstalasi persiapan pengibaran bendera merah putih di puncak Gunung Mungkrang. Dibantu oleh teman-teman dari Hanom Hancala Basecamp Singolangu. Apresiasi tertinggi buat kalian semua kawan. Hormat dan salam takdim saya untuk teman-teman Hanom Hancala. Merah putih berkibar di puncak Mungkrang atas kerjasama yang baik antar tim dan rasa persaudaraan dengan Hanom Hancala Basecamp Singolangu. Setelah kami mengibarkan bendera merah putih di puncak gunung yang indah ini, akhirnya kita tiba saat berbadok, guys. Mohon maaf ya guys, mulut saya agak kasar. Setidaknya satu hal yang perlu saya tanamkan diri saya, setidaknya saya tidak pernah pura-pura baik. Gitulah intinya ya, begitu ya guys ya. Mari kita makan. Kok iso nyepuh ning motor?
Kang mana? Tetap telur nomor 1. Makanan favorit is magic. Inilah kar lemes guys, kalau bapak kok inilah agak-agak ambong lemes lah kar jangda. Tuh. Ini kawan-kawan ini mitra semua dari Hanom Hancala dari base camp Singolangu. Ya, jadi kalau kalian mau naik Lawu silakan kontak teman-teman di base camp Singolangu. Siapa tahu kalian nanti bisa ketemu Singolangunya. Ya. Masalah cara iki opo Ayo maju aku nek wani. Ayo. Sama. Gocek ya aku, Mbak. Gocek. Kalau ada apa-apa bilang sama AA. Oke guys, kita sudah selesai istirahat dan makan sarapan di sini. Sekarang kita waktunya pulang, melewati daerah yang namanya Candi atau Dringgu. Saya tidak tahu, mungkin itu kalau nggak salah namanya. Ini adalah bendera yang sudah ada dari sini, di sini dari awal. Dan ini adalah bendera yang sudah dikibarkan oleh Cak Bolang sesuai dengan challenge-nya. Kita berjalan menuju ke sana ya. Berjalan menuju ke sana. Daerah namanya Candi via daerah namanya Dringgu. Nah, yang di depan sana itu adalah Gunung Lawu guys ya. Sekarang kita lanjut turun. Waktunya pulang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Lewat daerah Candi Dringgu. Daerah Candi, daerah Dringgu. Kalau tidak salah kata teman-teman itu sudah masuk daerah Provinsi Jawa Tengah. Jadi kita naiknya dari Jawa Timur, turunnya Jawa Tengah. Wah, apa jago. Lanjut ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu pemandangannya kalau dari atas. Keren. Ya, perlu digarisbawahi ya guys. Medan ini serupa tapi tak sama dengan rute pendakian Singolangu dari pos dari Bokto menuju ke pos 5. Kurang lebih jalannya kayak gini ini, ya terbuka begini ini. Pokoknya ngeri-ngeri sedap pokoknya. Oke ya. Kita lanjut berjalan turun. Bismillah, selamat sampai di rumah, sampai di tujuan dengan sehat. Amin. Karena menurutku terlalu lama menghabiskan waktu di puncak sini, ya ada mungkin sekitar 2 jam 30 menit atau bahkan 3 jam ya guys. Untuk memulainya lagi rasa kakiku sudah nyok atau ngilu gitulah. Nah, bahasa Indonesianya kurang lebih kayak begelinu gitulah. Dan ternyata setelah memulai langkah turun, kute langsung ingat dengan jalur Singolangu. Jalur Singolangu yang mendekati warung Bokto atau Sendang Derajat itu loh guys. Dan perlu kalian tahu ya guys, bahwa menuruni gunung itu lebih berat daripada saat mendakinya. Kenapa? Karena kita harus menahan beban tubuh kita dan bertumpu pada lutut kita guys. Mana dengkul kita sudah kena gejala osteoartritis alias dengkul meloncat alias radang sendi, dan dipersingkat dalam bahasa Indonesia itu begelinu gitulah guys. Walaupun demikian kuteh masih terpana dengan semua pemandangan yang disajikan oleh gunung ini guys. Tapi kita harus turun menuju lembah untuk bisa mencapai Bukit Candi yang ada di depan itu. Bukit Candi ini adalah sebuah bukit yang terletak berada di depan Gunung Mungkrang atau di utaranya Gunung Mungkrang. Jadi kita harus ke sana. Setelah turun kurang lebih 40 atau 50 menit, trek sudah mulai ringan dan tanahnya ini agak padat. Kalau yang di atas itu masih berpasir. Kadang kalau Anda salah berpijak nanti bisa merosot, nyungsep, jungep. Nah, ini jalan sudah agak enakan ini. Untuk mencapai base camp Gunung Mungkrang yang berada di Dringgu ini, saya harus melalui Bukit Candi. Dan untuk mencapai Bukit Candi, saya harus melewati sebuah lembah yang memisahkan Gunung Mungkrang dan Bukit Candi. Tapi suka rewer-rewer ini guys, kalian harus mencoba mendaki gunung ini karena pemandangannya yang luar biasa. Walaupun perlu kalian catat bahwa saat menuruni Gunung Mungkrang kalian harus ekstra hati-hati karena karakternya berpasir dan elevasinya yang agak curam. Kita tadi dari sana itu yang ada benderanya, turunnya curam sampai saya tidak bisa ngevlog. Dan alhamdulillah mungkin ini baru seperempat atau baru 15% perjalanan menuju pintu akhir guys.
Di sini ternyata ilalangnya masih sangat tinggi. Dan hati-hati tangan kalian bisa luka karena bisa saja ilalang yang di kanan kiri ini ada yang berduri. Kita lanjut terus guys. Kurang lebih 1 jam 20 menit ukuran dengkul saya, akhirnya kita nyampe di Candi 1. Ketinggian kurang lebih 1888. Hanya bukan, dilihat ya himbauan-himbauan itu, kalian juga harus mengikuti, menghormati kearifan lokal dan peraturan setempat. Kita berada di Candi 1. Istirahat lagi guys. Ya, di puncak Bukit Candi 1 ini kita sempatkan nyebat-nyebat, ngerokok, ngegibah, menghasut, memfitnah, ya ngerasani orang, pokoknya hal-hal yang kurang berfaedah kita lakukanlah di sini. Sayangnya kami karena keasikan menggibah, akhirnya kami terlalu capek sehingga kami tidak kepikiran untuk menerbangkan drone di Bukit Candi yang super cantik ini guys. Nyebat, menggibah dan gitulah pokoknya, sehingga kami lupa mau menerbangkan drone guys di sini. Kemudian ya nggak lama lah kita pulang gitu deh. Setelah cukup istirahat, sekarang saya akan mau melanjutkan perjalanan pulang ya. Kita tinggalkan reng-bireng ini kita tinggalkan semua guys. Ya tuh. Ya sudah, ya saya jalan dulu ya guys. Nah, berdasarkan informasi daripada reng-bireng itu bahwasanya ini bukan Gunung Mungkrang sebenarnya, tetapi apa? Candi. Nah, yang sebenarnya Gunung Mungkrang adalah yang tadi kita itu di sana itu guys. Salah kalau ini Gunung Mungkrang. Kita lanjut lagi jalan ya. Ada reng-bireng. Masih informasinya itu masih kurang lagi 1 jam untuk bisa sampai ke base camp di bawah guys. Jadi ya pelan-pelan, dan katanya sudah tidak ada tanjakan-tanjakan lagi. Alhamdulillah jalannya sudah mulai menurun guys. Bukit Candi memiliki karakter tanah dan sebagian berundak alias ngetrap atau beranak tangga kalau kata orang Jawa. Vegetasinya terbuka, membuat pemandangan semakin nampak jelas di depan mata. Namun sesekali ada pemandangan yang Kuteh paling sukai. Apakah itu? Yaitu ketemu pendaki cewek guys. Ongku. Kalau ketemu pendaki cewek di gunung itu serasa nemu berlian gitulah ya. Nah, kita lanjut lagi guys, tidak usah banyak bahot ya. Sungguh sangat beda dengan Mungkrang. Di Bukit Candi masih banyak terdapat warung di beberapa titik-titik tertentu. Bahkan kalian bisa pangan alias ngelosot, alias adiknya klesetan, alias selonjoran di warung ini. Jadi ini apa namanya? Trek direct ya, langsung menuju ke Candi 1 yang tempat kita tadi ngomong sama reng-bireng itu ya. Oh, sama cang-cang itu ya. Jadi lewat sini tuh trek lama guys, cuma karena ditutup karena ada kebutuhan akhirnya dialihkan lewat sini. Loh, kok ada itu ya? Kalau lewat situ ketemu Kurang lebih aduh lah betoan. Kurang lebih lewatnya jalan sini guys. Oke. Nah, ini di sini treknya banyak terbuka ya guys. Jadi angin itu kena ke cetak langsung, kena ke kepala langsung. Oke guys, jalan terus ya guys. Semangat. Karena di depan ada cewek cantik guys. Udah cantik putih. Waduh, senyumannya manis, rambutnya bagus, senyuman aduh pokoknya laporan lah ya loh. Semok lagi. Ini ongkur ya. ada cocok nggak kepake di atas. Iya. Sumpah enggak bocok. Ya, pas 3 di atas. Ada Hah? Puncak kemana dulu? Candi. Candi atau Mungkrang? Wah, Mungkrang
Kalau sampean pengen jawaban jujur apa jawaban pendaki? Dua-duanya. 3 jam. Kalau mungkrangnya itu loh kelihatan tuh loh. Belakangnya itu. Belakangnya. 3 jam kalau ke Mungkrang. Dari Candi turun lagi, Kalau mau ke Candi, naiknya ekstrim ke Mungkrangnya. Mungkrang ekstrim. Ini lebih parah. Lebih ekstrim dari ini. Lebih Tapi semangat aja. semangat tapi Iya. hati-hati tapi. Guys, Ini mau berangkat atau mau Turun. mau ngelamar kamu, Mas? Mas. Saya yang kena nanti, Pak. Itu cantik guys, cantik melampai ya. Dadah, sukses ya, selamat ya, sukses ya, semangat, selamat sampai anduk lah. Bulatkan tekadmu, Mbak. Udah Goreng full. dadakan. Ya, terus Nah kan, lihat warung kan. Nah, masih ada beberapa warung guys di trek menuju puncak candi ini guys. Jadi kalian tidak perlu kebeter ya, tidak perlu pusing karena ada warung kalian bisa singgah dan melihat pemandangan yang cukup bagus. Nah, dari sini kurang lebih sekitar 30 sampai 50 menit untuk sampai ke base camp Mungkrang guys. Dan kembali Guteh dihadapkan dengan trek berundak dengan kontur tanah yang bikin dengkul Guteh tergeteran. Cuma saya skip videonya, nggak sempat ngerekam guys. Kalau kata Cak Bolang itu sih ya dengkul meloncat gitulah guys. Tapi dengan didasari hobi guys, maka rasa lelah dan mengih alias ambekan kalau katanya orang Jawa itu ya hilang. Tetap merasa senang aja dan bahagia dalam menjalaninya. Tak lama ya, benar-benar sekitar 52 menit gitulah guys. Lalu kami pun tiba di base camp Mungkrang. Karena perizinan dan lain-lain sudah dibantu oleh teman-teman dari Hanom Hancala, jadi kita cukup passing by saja guys gitu. Aduh petik passing by kocang. dan akhirnya saya sudah sampai di base camp. Jangan lupa buat kalian, jika mau mendaki gunung harus laporan secara resmi, turun pun laporan secara resmi ya. Tetap ikuti sesuai prosedur. Sekarang kita menuju ke kendaraan yang menjemput kita dari sini dan yang akan mengantar kita ke base camp Singolangu, karena kita datang dari situ ya. Dan teman-teman yang menjadi guide kita hari ini adalah teman-teman dari Singolangu. Itu Pak warungnya tadi Pak. Pak. Tepat 1 jam dari warung kita berhenti tadi. Akhirnya kita nyampe di parkiran pick up. Dan sekarang kita waktunya pulang menuju ke base camp Singolangu. Oke. Mulai.
Dan akhirnya kita sampai di daerah Singolangu guys. Alhamdulillah berangkat bareng-bareng, pulangnya pun bareng-bareng. Itulah jiwa kompak guys. Ya buat kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Saya doakan panjang umur, banyak rezekinya. Assalamualaikum. Bye.